Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Aprizal. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Masih materi geografi untuk siswa kelas 11 SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga digunakan untuk referensi siswa-siswa yang lain ataupun guru-guru. Tujuan daripada video pembelajaran kali ini adalah setelah kalian menyimak, kalian bisa memahami apa itu sumber daya alam dan bagaimana sih sumber daya alam di Indonesia, lalu bagaimana pengelolaannya, apakah sudah baik atau belum. Yang pertama, kita ke pengertian sumber daya alam. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan atau tersedia di alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya agar mereka sejahtera. Berbagai macam sumber daya alam itu tersedia di Indonesia. Dan penghargaan terhadap sumber daya alam itu tergantung kepada bagaimana tingkat daripada manusia itu membutuhkannya. Maksudnya, semakin tinggi persentase manusia membutuhkan sumber daya alam tersebut, tentunya penghargaannya juga akan semakin tinggi terhadap sumber daya alam tersebut. Tetapi sebaliknya, jika semakin rendah manusia itu membutuhkannya, maksudnya manusia itu tidak membutuhkan atau mungkin kurang membutuhkan, maka penghargaan terhadap sumber daya alam tersebut pun akan ikut rendah atau kecil. Kegunaan daripada sumber daya alam itu ditentukan oleh kebutuhan manusia dan juga ditambah dengan kemauan dan kemampuan daripada manusia untuk mengusahakannya. Sumber daya itu ada karena manusia dengan segala kebutuhannya. Sumber daya alam itu sangat beragam, sehingga kalau kita mengelompokkannya itu banyak sekali. Bisa berdasarkan pembentukannya, bisa berdasarkan proses pembentukannya, bisa juga berdasarkan lokasi daripada pembentukannya, atau mungkin bisa juga kita lihat berdasarkan bagian atau sesuatu yang diambil dari bentuk sumber daya alam tersebut. Sedangkan persebarannya tentunya sangat tidak merata. Ada suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, ada juga suatu wilayah yang mungkin hanya memiliki sebagian kecil saja. Atau mungkin ada suatu daerah yang memang tidak memiliki sama sekali suatu sumber daya alam. Nah, bagaimana pengelompokan daripada sumber daya alam? Kita akan bahas berikutnya. Yang pertama, kita kelompokkan sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui maksudnya adalah suatu sumber daya alam yang jika kita gunakan atau manusia gunakan dalam kurun waktu tertentu, maka dia tidak akan habis. Maksudnya, jumlah itu akan kembali atau tersedia seperti sebelumnya. Contohnya, sumber daya alam sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah kebalikan daripada yang bisa diperbaharui.
sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, berarti sumber daya alam yang jika manusia gunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan habis. Contohnya seperti mineral. Selanjutnya, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sumber daya materi. Yang kedua ada sumber daya hayati. Ketiga ada sumber daya energi. Keempat ada sumber daya waktu. Dan kelima ada sumber daya ruang. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya materi merupakan sumber daya yang berupa benda mati yang langsung diambil dari alam melalui penambangan, lalu dilakukan proses pengolahan sehingga sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti gas bumi yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang selama ini dibutuhkan atau menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia. Yang kedua, ada sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik itu berasal dari hewan maupun berasal dari tumbuhan. Kalau dia berasal dari tumbuhan, maka disebutnya sebagai sumber daya nabati. Sedangkan kalau sumber daya alam tersebut berasal dari hewan, maka disebut dengan sumber daya hewani. Seperti contoh telur, susu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang dimanfaatkan energinya. Pemanfaatannya bisa secara langsung atau tidak langsung, atau melalui proses pengolahan industri. Seperti contoh gas bumi, sinar matahari, baik pun kayu bakar yang secara sederhana. Yang keempat, ada sumber daya waktu. Sumber daya waktu merupakan sumber daya yang tergantung kepada waktu atau musim. Walaupun begitu sulit, namun ya waktu merupakan sumber daya alam. Yang kelima, sumber daya ruang. Sumber daya ruang merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimanfaatkan oleh manusia. Ada juga pengelompokan sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya terestrial dan sumber daya akuatik. Sumber daya terestrial merupakan sumber daya alam yang lokasinya ada di daratan. Sedangkan sumber daya akuatik merupakan sumber daya yang ada di perairan. Dan yang terakhir, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Dibagi menjadi 3. Ada sumber daya biotik, ada sumber daya fisik, dan juga ada sumber daya lingkungan. Sumber daya biotik merupakan sumber daya yang terbentuk karena adanya proses kehidupan. Seperti contoh berkembang biak bagi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sumber daya yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam. Dan yang ketiga, sumber daya lingkungan. Sumber daya yang merupakan perpaduan antara sumber daya biotik dan sumber daya fisik. Sumber daya yang akhirnya membentuk suatu lingkungan. Demikianlah penjelasan mengenai sumber daya alam meliputi pengertian dan
pengelompokan daripada sumber daya alam. Nantikan video selanjutnya masih seputar pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya. Saya akhir sampai di sini. Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.